Oke, halo guys, balik lagi sama gua, Timotius Albert. Jadi pada hari ini gue bakal bahas soal hashing teknologi. Kalau kalian suka main crypto, soal teknologi blockchain, pasti kalian nggak bakal asing sama hashing teknologi ini. Karena hashing teknologi ini bakal berperan penting nih buat kalian suka buat transaksi atau suka nyimpan Bitcoin, Ethereum, dan lain-lainnya. Itu kenapa gue bakal bahas supaya kalian ngerti soal hashing teknologi ini. Jadi ibaratnya hash function itu seperti ini. Jadi kalau kalian nih punya kata yang panjang banget, terus kalian pengen jumlah katanya tetap sama nih, entah dari satu kata jadi 12 abjad atau dari 1000 kata jadi 12 abjad, kalian bisa banget itu pakai hashing mekanisme ini. Jadi semua yang kalian inputkan setelah di-convert sama hashing ini, hasilnya bakal tidak beraturan atau lebih sulit untuk dibaca sama manusia biasa. Di manusia biasa bakal kesulitan nih buat cari tahu apa sih isi data ini, karena udah diacak sama robot sama hashing ini. Nah, ibaratnya nih kalau dalam sebuah blockchain atau dalam sebuah hashing mekanisme, gue bakal pakai contoh yang kalian bisa lihat nih sebagai manusia biasa, supaya nggak ribet semuanya. Jadi bayangin kayak ini, ada input, ada hashing, F kali function kali hash, sama outputnya nih. Kalau gue punya kalimat contoh, gue mau masukin data, aku suka uang. Kalau dimasukin ke hash, nanti outputnya dia apa nih? Outputnya bakal jadi powerbank saya. Berubah berbeda kan? Nah, itu yang disebut dengan hashing. Misalkan nih, saya ganti kata-katanya. Aku suka uang, titik. Nanti kalau dimasukin ke hash, hasilnya nggak bakal jadi powerbank saya lagi. Mungkin ntar hasilnya jadi aku suka nasi goreng. Bakal berubah kan datanya. Karena tiap hashing itu ada yang namanya efek avalanche yang bikin tiap hashing itu tuh punya kayak karakteristik yang berbeda. Input jadi outputnya tuh bakal berubah. Ini juga yang bikin hashing mechanism tuh membuat blockchain tuh lebih aman, karena tiap data yang diubah, kalau mau diubah dari data kedua, blok kedua atau blok ketiga, itu bakal kedetek semua ke blok belakangnya. Kenapa? Karena ada data yang tidak sesuai. Yang bikin verifikasi blockchainnya tuh sadar kalau ini datanya nggak sesuai, datanya salah, dan langsung ke notice jadinya. Terus hashing mekanisme ini tuh one way ticket, yang berarti kalau kita masukin datanya nih, seperti yang tadi contoh, aku suka uang. Ntar kalau di hashing, jadi powerbank saya. Nah, kalau powerbank saya dimasukin sebagai inputnya, outputnya nggak bakal jadi aku suka uang. Mungkin ntar inputnya berubah lagi nih, jadi motor saya atau mobil saya. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, terus function yang dipakai dalam cryptocurrency itu ada apa aja sih? Jawabannya banyak. Contoh kayak Bitcoin dia pakai SHA-256, Ethereum pakai Kecak 256, kalau Blake dia pakai Tubi. Dia beda-beda tergantung dengan cryptocurrency-nya diprogram seperti apa. Nah, sekarang muncul nih pertanyaan, apa sih fungsinya hashing dalam blockchain? Kenapa nggak nulis aja semua data dari blok sebelumnya? Itu jawabannya kayak gini, simple. Jadi kalau kita nulis semua data dari blok sebelumnya, itu udah pasti nggak efisien dan mahal penyimpanan datanya. Itu kenapa dengan adanya hashing, data dari blok sebelumnya tuh dikompres atau dibikin menjadi sebuah kalimat acak yang panjangnya tuh udah pasti sama. Nah, hash dari blok sebelumnya juga dimasukin ke blok selanjutnya dan digabungkan dengan data dari blok tersebut, supaya keluar hashing dengan rank yang sama, yang bakal ditambahin terus ke blok selanjutnya dan data blok selanjutnya, terus tambahin ke selanjutnya sampai blok yang terakhir. Itu kenapa dengan hashing mekanisme ini, data yang dimasukin ke dalam sebuah blockchain lebih efisiensi, lebih murah, dan lebih sedikit penyimpanannya dibandingkan kalau kita masih harus tulis semua yang ada di blok sebelumnya. Analoginya seperti ini, kalau kita nulis sebuah buku, kita udah nulis nih, udah ngisi dari halaman pertama sampai halaman terakhir, udah gak ada halaman lagi yang bisa kita tuliskan. Buku itu kita tutup, kita masukin dalam sebuah amplop, dan kita tulis amplopnya sebagai buku pertama, atau kita kasih stiker hologram buku pertama. Nanti di buku kedua kita tulisin dulu nih kode dari amplopnya atau stiker hologram yang sama, supaya kita bisa langsung lanjutin aja nih dari buku pertama, lastnya di mana nih, kita lanjutin penulisannya yang sama. Gak perlu lagi kita nulis semua yang ada di buku pertama di buku kedua. Dan juga dengan adanya hash function ini, otomatis kita bakal langsung notice kalau ada data yang berubah. Karena balik lagi hash function ini punya avalanche effect yang bikin langsung ke notice nih. Kali datanya berubah, data belakang-belakangnya juga bakal berubah semua. Data selanjutnya bakal berubah semua, blok-blok selanjutnya bakal berubah. Ini misal nih, data dari blok 2 diubah. Secara otomatis hashingnya bakal berbeda. Yang bakal ngubah blok ketiga,
blok keempat, blok kelima, dan blok seterusnya. Yang bikin langsung ketahuan data mana yang berbeda, data mana yang diubah. Nah, kalau kalian tertarik sama mining, itu tuh kan kalian pasti tahu nih, mereka tuh sedang menebak-nebak cache dari blok sebelumnya tuh apa, supaya mereka bisa menambahkan blok baru ke dalam ekosistem blockchain dan mendapatkan rewardnya. Cuma kalau kalian mau tahu soal mining, mungkin bakal dibahas di video-video selanjutnya ya. Kalau teman-teman suka soal teknologi blockchain, crypto, dan yang lain-lainnya, bisa follow akun ini dan lupa buat like, comment, dan share supaya kalian gak ketinggalan berita-berita selanjutnya. See you guys!